Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat ke-35. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan kami akan mencobai kamu, akan menguji kamu, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai ujian atau cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-168, Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un. Wa qatta'nahum, dan kami bagi-bagi mereka di bumi, di dunia ini, menjadi beberapa umat, beberapa golongan. Minhum, di antara mereka ada yang saleh, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka ada juga yang tidak demikian. Wa balawnahum, dan kami uji, kami cobai mereka, bil hasanat, dengan berbagai macam kebaikan, wasaiat, dan dengan berbagai macam keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Dua ayat ini menjadi dasar kaji kita di siang hari ini. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, hidup ini tidak pernah lepas daripada berbagai ujian dan cobaan, lebih khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, siapapun yang menyatakan dirinya beriman pasti akan diuji keimanannya. Asiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut. Ujian itu atau cobaan itu dalam surat Al-Anbiya yang kita baca tadi, ada yang namanya syar, ada pula namanya khair. Menurut para ahli tafsir, antara lain Imam Ibnu Katsir menyatakan yang dikatakan syar itu adalah berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, yang tidak diinginkan oleh kita manusia. Maka apapun hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan, termasuk itu namanya syar. Antara lain sakit, susah, menderita, sengsara, gagal, tidak berhasil, dizalimi, dianiaya, ditipu, dicurangi, itu namanya syar. Bagi orang beriman itu adalah ujian. Di samping takdir itu adalah ujian.
Dalam surat Al-A'raf tadi namanya sayiat, berbagai macam keburukan-keburukan menurut manusia. Sementara yang namanya khair, lawannya, segala sesuatu yang diinginkan, yang disukai, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Apapun yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan, dan dipandang baik oleh kita manusia, itu juga namanya khair. Termasuk dalamnya sehat. Sehat, berhasil, sukses, berlaba, beruntung, itu namanya khair. Kedua-duanya ini namanya fitnah. Kami akan cobai kamu bisyarri, dengan syar, berbagai macam keburukan-keburukan, wal khair, dan dengan khair, dengan hal-hal yang sifatnya baik, sebagai ujian. Nah, kita lebih menjurus. Biasanya ujian-ujian atau cobaan-cobaan itu kita anggap yang tidak menyenangkan saja. Padahal yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan, atau yang dipandang baik oleh manusia juga namanya ujian. Kan namanya syar wal khair. Maka kapan saja kita mendapat hal-hal yang menyenangkan, yang menyukai, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, itu ujian. Bagaimana ketika itu kita bersikap dan menerima ujian itu? Bersyukurkah atau kufur? Makin taatkah atau sombong? Makin meninggi atau kita merasa diri kita makin rendah di hadapan Allah? Ujian kita. Nah, kita mengarah sedikit kepada yang namanya syar. Berupa syar itu berupa hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita ingin, yang kita sukai, itu antara lain sakit. Sakit berbeda dengan sakit. Pada umumnya orang tua-tua sudah mengalami syar. Sesuai dengan ayat Allah, alladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu daripada dha'fin, daripada lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah Allah ciptakan, Allah jadikan kamu beransur-ansur menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kamu kuat, beransur-ansur lemah, beruban dan tua. Ini tidak bisa dihindari. Orang tua-tua, kalau batas umur umat Nabi Muhammad dulu pernah kita sampaikan, rata-rata umur umat Nabi Muhammad adalah 60-70 rata-rata. A'maru ummati namanya. Rata-rata kebanyakan umur umatku berkisar 60-70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Tidak berapa sedikit yang lewat 70. Orang yang lewat 70 ini, orang yang mendapat perpanjangan umur. Di samping itu juga dipanjangkan umur seseorang sebagai ujian bagi yang lain. Karena orang sudah panjang umur itu mengalami berbagai macam namanya da'fan, kelemahan-kelemahan, sakit-sakit. Nah, bagi kita yang sakit, lebih-lebih ketika sudah tua, tidak bisa dihindari. Bagi orang tua-tua yang sudah mengalami kelemahan-kelemahan, sakit-sakitan, cerita kami sebentar di bawah. Labara umur, sampai pelapan umur, sampai pelampek umur, sampai pelampek. 8 pelampek, enggak sampai pelampek. 8 pelampek. Sampai pelampek sampai puluh. Sudah wajar sakit-sakit. Sudah wajar lemah-lemah. Tidak bisa kita punya. Itu sunnatullah. Apa
yang dapat diambil daripada situ, kita baca-baca penjelasan para ulama dan kita simak, kita dengar, kita pelajari. Sakit-sakit itu dipandang di satu sisi namanya musibah, tapi di sisi lain adalah penghapus dosa. Penghapus dosa-dosa. Apabila orang nanti sakit-sakit, bahkan sampai mati sakit-sakitan, jika dia sabar, jika dia tabah dan ridha, bisa-bisa dosanya sudah pada habis semua. Ini komentar Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang terkenal At-Tazkirah. Apabila dia sakit-sakit, kadang-kadang sakitnya makin parah, makin menderita, sampailah kematian datang menyebut. Jika dia sabar, tabah, ridha menerima itu, bisa-bisa dosanya sudah tidak ada. Karena sakit-sakit itu penggugur dosa, penghapus kesalahan-kesalahan bagi seorang hamba. Dan di satu sisi lain, itu namanya al-uqubah yang Allah dahulukan. Uqubah itu ikab, sanksi, hukuman yang Allah dahulukan di dunia ini. Dan nanti di akhirat dia tidak mendapat ikab lagi, sanksi dan sisa lagi. Jadi apabila ingin, iza aradallah, apabila Allah ingin kepada seorang hambanya memberikan kebaikan, ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah segerakan uqubah. Uqubah itu sanksi, siksa, hukuman. Lantaran dosa-dosanya, lantaran kesalahan-kesalahannya, kelalaian, kekhilafannya masa lalunya, didahulukan iqab, sanksi, hukuman di dunia berupa musibah-musibah, antara lain sakit. Jika dia sabar, jika dia tabah dan ridha menerima, dengan cara begitu, iqabnya, sanksinya, hukumannya di akhirat tidak ada lagi. Karena telah disegerakan, didulukan di dunia. Jadi kaum muslimin atau orang beriman yang mengalami berbagai macam musibah-musibah, seperti yang kita contohkan tadi, sakit. Jangan pandang itu buruknya saja, susahnya saja, atau sakitnya saja. Ada di balik itu. Istilahnya ada rahmat di balik sakit. Kenapa? Dosanya berguguran. Kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Derajatnya ditinggikan. Pahalanya ditambah. Dan nanti di akhirat, mana-mana dosa-dosanya yang telah diikab, diberi sanksi hukuman di dunia berupa musibah-musibah, tidak lagi nanti diberi iqab, sanksi, hukuman di akhirat. Tidak lagi. Bisa-bisa sudah habis semuanya. Dengan catatan dia menerima dengan sabar, tidak mengupat, tidak mencela, tidak mengkutuk, tidak berburuk sangka kepada Allah. Di sisi yang lain, bagi orang tua-tua, saya tidak menjurus kepada seseorang. Bagi orang tua-tua atau orang yang sudah tua, di samping sakit itu sudah wajar, ya terimalah sakit itu, karena ini merupakan penghapus kesalahan-kesalahan kita, di mana kita tidak pernah tidak salah, di mana kita tidak pernah tidak berdosa. Semua kita pasti bersalah, semua kita pasti berdosa. Dalam kitab Al-Mukaffirat saya baca bahwa salah satu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa, mengampunkan dosa-dosa adalah dengan diizinkannya kepada seorang hamba terjadi menimpanya musibah.
Jadi ketika kita timpa musibah, cepat-cepat kembalikan ke situ. Ini pasti ada kesalahan. Ada dosa yang hendak dihapuskan, yang hendak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan sabar. Dan bagi orang sakit, di samping itu ujian, musibah, juga dia mendapat keringanan-keringanan. Antara lain satu, kita tidak semua baca. Orang-orang sakit apabila dia rutin mengerjakan suatu kebaikan, suatu amal saleh, suatu ketaatan, suatu ibadah, tapi lantaran dia sakit, dia tidak bisa lagi mengerjakan amal saleh sebagaimana mestinya. Ibadah, ketaatan sebagaimana biasanya. Biasanya dia rajin ke masjid misalnya, atau rajin taklim. Tapi lantaran sakit, dia tidak bisa lagi ke masjid. Sudah lemah. Tetap pahalanya, ganjarannya, balasannya dia peroleh meskipun dia sakit. Karena yang menghambatnya, yang menghalanginya untuk tidak datang ke masjid sakit. Dan sakit itu bukan dia bikin. Kita ulangi yang terakhir. Apabila seorang sakit, yang menyebabkan sakitnya itu dia tidak bisa lagi mengerjakan amal-amal kebaikan yang selama ini bisa dilakukannya ketika dia sehat. Tapi lantaran sakit tidak bisa lagi. Seperti datang ke masjid, masjid subuh-subuh sudah sampai di masjid, isya pulang di masjid. Pokoknya rajin ke masjid atau ke ta'lim, atau menghadiri acara-acara hal-hal yang sifatnya ibadah. Tidak bisa, sakit. Maka pahalanya, ganjarannya, balasannya tetap dia peroleh. Kebiasaannya ke masjid itu tetap pahala jadi dapatnya. Itu hadiah bagi orang sakit. Sebab kalau tidak sakit dia ke masjid, tapi lantas sakit dia ke masjid dah. Ketika sakit, angan-angannya, agak-agaknya pikiran ke masjid juga. Kini ko orang sedang sembahyang luar gua. Kini ko orang sedang ngaji gua aja. Kini ko kawan-kawan yang biasa tiba lah duduk di sana. Tabayang, itu tabayang. Tapi dia sakit tidak bisa, tetap dapat pahala. Di samping dosanya dihapuskan. Itu utama sakit. Dan bagi orang sakit ada sekian banyak keringanan dalam beribadah. Tiba di salat, namanya salat orang sakit. Dia tidak harus paksa dirinya untuk berdiri. Tidak harus paksa dirinya untuk berdiri kalau dia tidak mampu berdiri. Genggang, paniang, takut tersungkur ke bawah, ya duduk. Tidak kurang pahalanya, tidak kurang. Orang yang tidak sakit saja, jika penat dia berdiri salat sunat, boleh duduk. Karena Nabi juga melakukan hal yang sama. Beliau penat berdiri, beliau duduk. Kemudian berdiri lagi. Apalagi orang sakit. Jadi orang sakit tidak harus memaksa diri, menguat-nguatkan diri. Kalau bahasa mengarih-ngarihan badan, memasuk-masuk untuk tagak aja, untuk duduk aja. Padahal dengan tegak itu bisa digenggang. Bisa putar-putar, putar-putar pencarian. Bisa bintang-bintang, duduk. Kalau pahala tidak akan kurang, dikasih hadiah, pahalanya tetap ada. Sama, tidak kurang. Tidak kurang. Tidak bisa berdiri duduk. Duduk pun tidak diatur. Mana yang bisa? Saya baca dalam kitab-kitab fikih, bagaimanapun duduk kamu bisa kerjakan. Bisa bersandar, bisa atas kursi, bisa bersila, bisa bersimpuh, bisa berselonjor. Tidak ada aturan duduk bagi orang sakit. Haruskah duduk seperti iftirash? Haruskah duduk seperti tawaruk? Tidak ada aturan, yang penting duduk. Bagaimana bisa, bagaimana mampu. Itu makanya bisa atas kursi. Boleh bersandar, boleh bersila, boleh bersimpuh, boleh berselonjor, boleh cari tunggak kalau tidak mampu duduk. Tidak mampu juga, ya silakan berbaring. Itu kan keringanan.
Dengan catatan kalau pahala ndak kakurang pahalonyo dan cameh nata. Aku gaya mau cakap. Kalau andaikan beliau ndak mampu, tak duduk selesai sunat. Ndak masalah, ndak kakurangnya pahalo. Cuman beliau bakari untuk tak demi saya, silakan ndak masalah. Yang penting itu keringanan takhfif, keringanan yang diberi oleh Allah melalui Rasulnya bagi orang yang tidak mampu lantaran sakit. Silahkan bagaimana bisa pun dia beribadah. Itu contoh salat baru. Dipandang di sini bagi orang sakit itu ada sekian rahmat, ada sekian keutamaan, ada sekian hikmah yang Allah berikan untuk kita. Lebih-lebih yang tadi. Jangan pandang sakit itu sakitnya saja. Jangan pandang susah itu susahnya saja. Jangan pandang payah saja. Di balik itu ada ganjaran, ada hikmah, ada rahasia. Makanya dikatakan kita asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci. Boleh jadi kamu tidak suka, tidak senang terhadap sesuatu, sebenarnya itu bagus untukmu. Bagus untukmu menurut Allah, bukan menurutmu. Kira-kira kaji kita di siang hari ini segitu dulu. Inti kaji kita, hidup itu ujian. Lebih-lebih bagi orang iman ada saja ujian. Ujian itu nanti ada yang menyenangkan, ada pula yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan namanya khair, yang tidak menyenangkan namanya syar. Kedua-duanya untuk menguji keimanan, kesabaran, ketabahan, keistiqamahan, ketaatan dan keridaan kita. Laluilah kedua-duanya agar kita dapat lulus dalam ujian-ujian itu. Lebih-lebih ujian yang berupa penderitaan, kesusahan, kepayahan termasuk dalamnya sakit. Jadi kita arahkan dari sakit. Mudah-mudahan siapa saja yang sakit bisa dilewati dengan sabar, dengan tabah dan rida. Sebab kalau tidak sabar, tidak tabah dan rida, sedianya dosa habis, gugur dosa-dosa, tidak jadi karena kita mengupat, mengurutu atau buruk sangka kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memahaminya. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.